Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pasar barang menurut Keynes. Dalam teorinya mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki daya beli yang berbeda akan pasar barang. Sebagian masyarakat akan membelanjakannya dan sebagiannya lagi akan ditabung. Akan tetapi fungsi tabungan di pasar barang tidak menambahkan permintaan efektif. Dalam metode teori Keynes ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan produksinya, Keynes menolak hukum Say, tetapi daya beli yang dimiliki masyarakat tersebut tidak selalu harus sama dengan daya beli yang betul-betul dibelanjakan oleh masyarakat di pasar barang. Dengan kata lain, sebagian dari daya beli tersebut diterjemahkan sebagai yang lain dari daya beli tersebut akan digunakan ditabung oleh masyarakat. Kemungkinan kekurangan produksinya, keadaannya sebaliknya, yaitu kekurangan produktif secara umum juga mungkin terjadi. Dan ada dua poin output yang tersedia di pasar. Yang pertama yaitu besar kecilnya permintaan efektif, dan yang kedua mengenai keputusan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari sebelumnya. Di sini ada keanggotaan pasar barang, yaitu ada dibagi dua. Yang pertama yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Di anggota biasa ini terdiri dari warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang memiliki usaha formal seperti CV, Bima, PT, dan koperasi. Di anggota biasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada pedagang biasa dan pedagang perantara. Selanjutnya yaitu ada perdagangan di pasar barang, yaitu dibagi dua juga, ada perdagangan secara fisik dan secara berjangka. Di perdagangan fisik ini jadi terjadi penyerahan barang antara penjual dan pembeli yang dilakukan pada waktu tertentu, dan pembayaran dilakukan dengan secara tunai. Dan apabila di perdagangan berjangka ini yaitu bersifat spekulatif, jadi penyerahan itu dilakukan beberapa saat kemudian pada waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada penawaran agregat, yaitu penawaran agregat di sini mempunyai beberapa kesamaan dengan penawaran ekonomi mikro, yaitu hanya menggunakan satu macam barang dan pasar yang ada dalam bentuk persaingan sempurna. Itu, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi dibagi tiga, yaitu disposable income, propensity to consume, dan propensity to save. Disposable income yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Maksudnya pendapatan yang dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya yang menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya, propensity to consume yaitu suatu kecenderungan konsumsi yang biasa digunakan atau dipakai secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, propensity to save yaitu kecenderungan konsumsi yang gunanya untuk disimpan atau ditabung untuk jangka panjang atau bisa disebut investasi. Selanjutnya, fungsi pasar barang yaitu yang pertama sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasar dunia. Yang ketiga, sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Selanjutnya, manfaat pasar barang. Bagi penjual atau produsen, pasar barang dapat mempermudah penjualannya. Yang kedua, bagi pembeli atau konsumen, pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas yang terjamin. Dan yang ketiga, bagi pemerintah dapat menambah pendapatan devisa. Dengan devisa akan mempermudah pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa itu investasi? Investasi yaitu suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil menanamkan modal tersebut. Investasi tergantung oleh dua hal. Yang pertama interest dan yang kedua NEC. Interest yaitu biaya penggunaan dana atau tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh pihak yang mau usaha tersebut.
Yang kedua, MEC atau Marginal Efficiency of Capital, atau yang dimaksud keuntungan yang nanti diharapkannya. Selanjutnya, keputusan investasi itu jika si marginal efisiensinya itu lebih besar dibandingkan dengan interest atau biaya penggunaan dana, maka si kegiatan investasi tersebut bisa berjalan atau bisa terlaksana. Yang kedua, jika si marginal efisiensi atau MEC itu lebih kecil daripada interest atau biaya penggunaan dana, maka si kegiatan investasi tersebut akan ditolak. Bisa disimpulkan, investasi itu bisa terlaksana ketika si keuntungan yang diharapkannya nanti atau MEC itu lebih besar daripada tingkat bunga atau biaya penggunaan dana tersebut. Menjelaskan tentang government expenditure. Dalam permintaan agregat atau permintaan secara agregat itu menghasilkan 3 poin. Yang pertama itu C, yaitu konsumsi, yang kedua I, yaitu investasi, dan yang ketiga itu G, atau yang biasa disebut dengan pemerintah. Nah, pemerintah ini menghasilkan pengeluaran pemerintah atau yang biasa disebut dengan government expenditure. Government expenditure ini contohnya seperti APBN, APBD, nah itu semua diatur oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama itu ada variabel eksogen dan yang kedua itu ada kebijakan fiskal. Yang dimaksud dengan variabel eksogen itu di mana pemerintah memiliki tugas untuk mempengaruhi permintaan secara agregat dan mengatur situasi makro suatu negara. Sedangkan kebijakan fiskal itu di mana pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan cara permintaan dan pengeluaran. Itu yang dimaksud dengan variabel eksogen dan kebijakan fiskal. Terima kasih.